10 barang dapur yang sering dibeli, tapi sebenarnya tidak perlu. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, dapur itu sering kita anggap jantung rumah tangga. Tapi kadang lupa kalau jantung juga bisa bocor kalau tidak dijaga. Rak penuh bikin hati tenang, laci sesak bikin merasa aman. Padahal di balik itu semua, ada uang yang pelan-pelan menguap tanpa pamit. Kita sering merasa dapur rapi dan lengkap adalah tanda ibu berhasil. Padahal belum tentu dompet ikut merasa berhasil juga. Fenomena ini dekat banget dengan kehidupan kita, Bu. Belanja dapur sering jadi pelarian saat capek, suntuk, atau sekadar butuh hiburan. Murah meriah, katanya cuma beli kecil, katanya cuma nambah satu. Tapi yang satu itu selalu punya saudara kembar dan sepupu. Ujung-ujungnya kantong belanja berat, tapi pikiran makin penuh. Dapur jadi saksi bisu keputusan impulsif, tempat uang masuk sebagai barang dan keluar sebagai penyesalan kecil yang ditunda. Materi ini penting, Bu. Bukan karena kita pelit atau anti senang-senang, tapi karena banyak ibu kelelahan tanpa sadar sumber capeknya dari sini. Bukan cuma soal uang yang bocor, tapi energi yang habis buat nyimpen, nyuci, nyari, dan ngerapiin barang yang jarang dipakai. Kalau dapur bisa bicara, mungkin dia sudah stand up komedi sendiri sambil bilang, aku bukan gudang, aku cuma mau dipakai dengan waras. Bu, barang pertama yang sering bikin kita tertipu itu alat dapur multifungsi yang kelihatannya canggih dan menjanjikan hidup lebih teratur. Di iklan kelihatannya tinggal pencet langsung jadi, dapur rapi, masak cepat, ibu bahagia. Padahal di rumah alat itu dipakai 2 kali, lalu masuk lemari atas. Kalah populer sama ulekan tua yang gagangnya sudah licin. Dan tiap lihat lagi rasanya kayak ketemu mantan yang dulu diyakini bakal serius, tapi ternyata cuma numpang lewat. Barang kedua itu bumbu instan dengan varian rasa yang kelihatannya lengkap dan menggoda iman. Niat awalnya biar masak praktis, tapi kenyataannya kita tetap balik ke bawang putih, bawang merah, dan cabai. Sementara bumbu instan numpuk di rak, warnanya mulai pudar, tanggalnya bikin deg-degan, dan akhirnya dibuang sambil ngomel dalam hati, kenapa dulu beli banyak? Padahal belinya pas lapar dan capek. Jadi yang pegang kendali itu bukan logika tapi perut. Barang ketiga, Bu, adalah wadah makanan lucu-lucu yang katanya biar dapur rapi dan estetik, yang kecil tidak muat, yang besar kegedean, yang tutupnya entah kemana, akhirnya pas butuh malah pakai plastik lagi. Dan wadah itu cuma jadi penghuni setia lemari, numpuk cantik tapi tidak berguna. Lucunya kita sering beli lagi karena lupa sudah punya. Mirip lupa mantan tapi keulang terus. Barang keempat itu piring dan gelas yang jumlahnya kebanyakan. Alasannya klasik, biar siap kalau ada tamu. Padahal tamu datang jarang. Tapi piring dicuci tiap hari, disimpan tiap hari, dan bikin lemari penuh tiap hari. Belum lagi yang retak sedikit tapi disimpan karena sayang. Padahal akhirnya cuma jadi koleksi kenangan yang bikin dapur sesak napas. Barang kelima, Bu, adalah stok bahan makanan yang berlebihan. Niatnya biar hemat dan tidak bolak-balik belanja. Tapi akhirnya kulkas penuh misteri. Ada ayam beku yang sudah lupa kapan masuknya. Ada ikan yang bentuknya bikin ragu. Ada sayur layu yang menatap kita dengan tatapan bersalah. Dan setiap buka kulkas, rasanya bukan mau masak, tapi mau investigasi. Barang keenam, itu peralatan dapur, khusus satu menu, cetakan ini itu, alat ini itu,
yang dibeli dengan semangat sesaat, dipakai sekali buat konten atau buat momen spesial, lalu menganggur bertahun-tahun, lebih lama dari resolusi hidup sehat. Dan tiap lihat alat itu kita cuma bisa bilang, kapan ya? Terakhir dipakai sambil pura-pura lupa harga belinya. Barang ketujuh, Bu, adalah sabun dan cairan pembersih dapur berbagai merek. Yang satu katanya lebih kesat, yang satu lebih wangi, yang satu lagi katanya lebih ampuh. Akhirnya semua dibeli, dipakai setengah-setengah, dan tidak ada yang benar-benar habis. Rak bawah wastafel jadi gudang cairan setengah nyawa yang bikin bingung mau pakai yang mana. Barang kedelapan itu tisu dapur yang pemakaiannya kelihatan sepele tapi rutin. Dipakai sedikit, buangnya banyak. Sekali masak bisa habis beberapa lembar. Dan karena beliannya rutin, kita jarang sadar. Padahal kalau dikumpulin setahun, uangnya bisa buat belanja lauk beberapa kali. Cuma memang jarang ada ibu yang mau duduk tenang menghitung tisu sambil merenungi hidup. Barang kesembilan, Bu, adalah botol minum dan tumbler. Setiap lihat model baru, rasanya langsung pengen hidup sehat, minum air putih teratur, rajin olahraga. Padahal di rumah sudah ada beberapa. Tutupnya beda-beda, ukurannya beda-beda, dan akhirnya yang dipakai itu lagi, sementara yang lain cuma jadi pajangan lemari. Barang ke-10 itu pernak-pernik dapur yang katanya biar cantik dan bikin betah, taplak lucu, alas meja, hiasan kecil. Awalnya bikin senang, tapi lama-lama nambah cucian, nambah debu, dan nambah kerjaan. Dan lucunya, Bu, dapur jadi cantik, tapi ibu yang ngurusnya makin capek. Yang bahagia cuman fotonya, bukan orangnya. Bu, dapur yang penuh bukan selalu tanda siap. Kadang itu tanda kita terlalu sering belanja pakai perasaan, bukan pakai kebutuhan. Rak yang sesak itu bukan cuma capek dilihat, tapi juga capek dibayar. Karena setiap barang yang jarang dipakai, diam-diam minta uang, minta tempat, dan minta waktu buat dibersihkan. Jadi wajar kalau ibu sering lelah, padahal cuma di rumah. Karena yang dirapikan bukan cuma dapur, tapi juga keputusan-keputusan kecil yang menumpuk. Bu, hidup hemat itu bukan soal menahan diri sampai hati terasa kering, tapi soal memilih dengan sadar. Karena dapur yang rapi bikin pikiran ikut rapi, dan belanja yang seperlunya bikin napas lebih panjang. Kadang yang perlu dikurangi bukan uang belanja, tapi rasa ingin punya, karena tenang itu bukan datang dari barang baru, tapi dari rumah yang tidak ribut sama isinya sendiri. Bu, pelan-pelan saja, tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil, satu keputusan sadar sebelum check out. Karena ibu yang kuat itu bukan yang dapurnya paling penuh, tapi yang hatinya paling lega. Dan kalau hari ini bisa menahan satu godaan kecil, besok ada ruang lebih besar untuk bahagia, dompet ikut senyum, dan ibu bisa bercanda. Ternyata hidup sederhana itu enak juga. Tidak perlu promo besar-besaran untuk merasa cukup. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.